Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai, para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bersama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena di tempat yang mubarakah ini kita dipersatukan di dalam sebuah majelis yang insyaallah melalui majelis inilah para ulama nantinya akan menjadi pemimpin umat, akan mentarbiyah umat, akan berada di garda paling depan untuk memimpin perubahan ini. Allahu Akbar. Kemarin ketika berangkat dari Sorong naik pesawat, subhanallah, kami disuguhkan dengan pemandangan yang sungguh sangat luar biasa. Ketika pesawat take off, di bawah terhampar dengan begitu luasnya hutan yang begitu hijau, kepulauan-kepulauan yang menjadi salah satu tujuan wisatawan-wisatawan dunia, yang semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk negeri kita yang tercinta ini. Tapi ketika saya lihat lagi pohon-pohon tadi, saya cermati lagi, ternyata pohon tadi berubah menjadi bendera-bendera negara yang ada di dunia. Yang ketika saya lihat lagi, ternyata bendera Indonesia nggak ada. Bendera yang justru, negara yang justru menjadi tuan rumah, tempat di mana Allah melimpahkan segala rahmatnya, ini ternyata justru tidak ada. Yang ada bertebaran adalah bendera-bendera asing. Yang ini semua menunjukkan kepada kita bahwa negeri yang tercinta ini, yang sudah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyaknya anugerah, ternyata saat ini benar-benar telah dikuasai oleh asing. Para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sampai di situ. Mereka dengan kurang ajarnya berani mengobok-obok sumber daya alam yang ada di negeri kita. Tidak hanya berhenti sampai di situ, dengan lancangnya kemudian mereka mengendalikan seluruh kehidupan yang ada di negeri kita, politik kita, pendidikan kita, bahkan gaya hidup kita disetir oleh mereka. Di bidang politik misalnya, kaum muslimin yang ada di Indonesia, para penguasanya saat ini adalah penguasa-penguasa yang disetir oleh mereka, penguasa-penguasa yang menjadi boneka mereka, penguasa-penguasa yang menjadi antek dan komprador asing. Yang setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada asing. Di bidang ekonomi, Indonesia saat ini berada dalam status darurat tambang.
pertambangan yang ada di Indonesia telah dikuasai oleh asing juga. Alhamdulillah. Terlebih lagi di bidang kehidupan kita sehari-hari, film-film barat banyak diminati, lagu-lagu barat banyak dihafal oleh generasi-generasi muda. Bahkan kalau ditanya apa bedanya menghafal lagu barat dengan hafal Quran, maka jawabannya, kalau lagu barat hafal di luar kepala, tapi kalau Al-Quran di luar kepala hafalannya, alias nggak hafal. Naudzubillah. Para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita bertanya apa yang menyebabkan sehingga asing begitu mudahnya menguasai negeri kita yang tercintai, apa yang menyebabkan sehingga asing begitu mudahnya menguasai negeri-negeri kaum muslimin, tidak lain karena mereka telah mencangkokkan demokrasi di negeri-negeri kaum muslimin. Dan bodohnya kemudian banyak di antara penguasa-penguasa kaum muslimin justru mengambil sistem tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah telah mengingatkan kepada kita, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi kaum muslimin untuk membuka jalan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang asing untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karena itu, apabila saat ini ada di antara aktivis demokrasi yang kemudian mengatakan kepada pejuang syariat dan khilafah, mereka mengatakan Anda keluar saja dari Indonesia, keluar saja dari NKRI kalau tidak setuju dengan demokrasi. Maka saya katakan, kalau Anda tidak setuju dengan syariah, keluar dari bumi Allah. Anda tidak punya hak berada di bumi Allah. Indonesia bukan milik siapa-siapa. Indonesia bukan milik suatu golongan. Indonesia bukan milik suatu agama. Tapi Indonesia adalah milik Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu para ulama, inilah saatnya kita berada di garis yang paling depan. Kita mentarbiyah umat, kita menunjukkan kepada umat mana jalan yang lurus. Kita menunjukkan kepada umat bagaimana kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kehidupan seperti inilah yang akan membuat kita mendapatkan ridha Allah dan meraih